Fatahirah itu adalah dari Kesultanan Banten, dan ini cucu dari Sunan Gunung Jati. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Burlian Alkalafi di Dialog Media Widya Indonesia. Kali ini tepat pada 10 November 2023 pada Hari Pahlawan, kita akan mengorek kisah yang luar biasa dari para perwakilan pahlawan-pahlawan pendidikan yang berada di Kabupaten Bogor. Dan kami memilih suatu kelompok atau komunitas dari para guru yang sangat luar biasa. Mereka ini adalah relawan ya, yang mendirikan sekolah untuk anak-anak kaum duafa atau anak-anak yang tidak diberikan banyak kesempatan untuk dapat bersekolah di sekolah lain karena bermacam cerita atau kisah hidup atau kasusnya. Dan tidak berlama-lama, mari kita sambut inilah para guru dari SMP PGRI Bojonggede Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru yang luar biasa, terima kasih. Momen yang luar biasa hari ini kita berada di suatu sekolah yang dari pertama masuk kita udah pengen nangis, Bu. Pertama jalannya kecil sekali, ya agak takut juga. Ini bener nggak sekolahnya di sini, kecil sekali. Tiba-tiba di tikungan bingung, Bu, rumput semua. Ini salah nggak? Nah, di sini kita jadi berpikiran bahwa ini mungkin kita benar-benar nggak salah untuk berada di sini. Ada sekolah di ujung ini. Sebenarnya ini sekolah apa, Ibu? Kita bicara kepada kepala sekolahnya, Ibu Yuni. Silakan, Bu Yuni. Siap, terima kasih, Mbak. Ya. Jadi ceritanya gini, Mbak. Saya awal mula bergabung di PGRI ini, sebelumnya saya memang buka sekolah, tapi sekolah paket. Tahun berapa, Bu, awalnya? Sekitar tahun 1996. 1996. Serius, Ibu? Itu saya masih SMA loh, Bu. Ya, 1996. Saya sedih. Saya awal datang. Ini di Bogor tapi, Bu? Ya. Dibuat dari Bogor. Di sini Bogor. juga, di Bojong juga. Ya, di Bojong juga, Masya cuman Allah. beda RW saja. Oke. Jadi awal saya datang ke Bojonggede itu, di Jawa itu kan sekolah nomor 1 ya. Iya, pendidikan. Pendidikan nomor 1. Apapun dilakukan oleh orang tua. Iya. Tapi saya bingung di sini, kok anak banyak yang main ya? Oke. Main nyebur kali dan sebagainya. Hmm. Saya jadi bingung, aduh apa yang bisa saya lakukan? Awalnya saya hanya mengambil anak-anak yang pada main air itu untuk les di saya, tidak membayar, gratis saya. Oh, ini jadi pertamanya pengamat pendidikan Pengamat lingkungan. pendidikan aja, karena biasa saya memang di Semarang mengajar. Iya. Melihat anak-anak di sini kok jam belajar kok tidak sekolah. Ibu mengamati karakter kebudayaan berbeda Kebudayaan dari yang Jawa sangat ya, di berbeda, Semarang betul, ya. ya. Waktu itu Ibu udah jadi guru di Semarang. Udah jadi guru. Waktu Salah pindah ke Bogor kenapa, Bu? Saya pindah ke Bogor karena ngikutin suami. Suami bertugas di? Suami bertugas di salah satu universitas negeri di Jakarta, Dosen. yang akhirnya pindah ke Depok itu, yaitu di UI. Oke. Dengan belajar itu, saya buka itu sampai saya disamper oleh salah satu kepala sekolah untuk, udah Mbak ini ikut ngajar saja. Oke. Saya izin sama suami, boleh nggak kalau saya ngajar? Enggak, Oke. cukup kamu di rumah dulu, Alasannya? urusin anak. Urusin anak. Ya, urusin anak. Saya jujur Mbak, bisa tampil, bisa belajar, bisa ngajar ini sesudah anak saya terakhir itu masuk TK. Oh, Saya tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Anak saya masuk TK itu sekitar tahun 1998. Oh, 2 Terakhir. tahun setelah Ibu ngelihat anak-anak di sini. Setelah, lama Mbak, 4 tahun toh Mbak, kan 1996 ya. Iya. Itu- Saya berjuang awalnya itu memang tidak boleh ngajar, tidak boleh kerja lah istilahnya. Oke. Saya ngikutin, Oke. makanya kenapa saya bergabung di P2TPD, apa sih hak istri? Oh. Walaupun suami saya mungkin ya pegawai negeri, tapi kan tahu sendiri ya. Iya, benar, Dunia benar. saya dunia mengajar, dunia saya dunia mengabdi. Panggilan tadi. Panggilan hati, awalnya itu gratis. Saya dagang, nawarin lah Dikbud ketika itu. Ketemu dengan istilahnya orang Dikbud sana, kebetulan orang Jawa. Nanya, ngapain Yan kamu gini? Kamu urusan apa? Nih, saya ngajar di sini. Nih, lah kenapa kamu malah enggak ini?
aku nggak boleh sama suami. Kenapa nggak boleh sama suamimu? Kamu dikasih uang berapa? Bla bla bla, cerita banyak lah. Oke, Beliau itu. Akhirnya saya diberikan kesempatan untuk mengabdi di sana, di Dikbud. Ketika mengabdi di Dikbud, saya udah mulai buka TPA dulu, terus paket. Ini anak-anak kan nggak punya uang. Itu di rumah. Ada orang kaya loh mbak. Oh. Orang-orang kaya loh, jauh berbeda dengan prinsip kita di sana. Orang-orang mampu, bahkan murid saya paket itu sekarang ada yang jadi anggota dewan. Masya Allah. Inilah cerita guru ya. Kita Ya. tetap berada di sini. Kita Anak-anak tidak kita udah tahu. melanglang buana. Betul. Masya Allah. Pahlawan pendidikan. Nah, lama-lama diizinkan. Akhirnya saya sempat buka TPA, berkembang, masyarakat yang minta. Oke. Allah memberikan jalan, suami saya jadi RT. Moga-moga saya harus kerangkul semua. Oh. Ya, oke. Saya Seperti diajak- udah skenario-nya. skenario Allah. dari Jadi Allah. saya percaya semua itu udah skenario Allah. Jadi saya harus menjalaninya menjalaninya saja. Lama-lama oke, paket sudah selesai, udah jadi. Saya buka PAUD yang saya bilang tadi. Tahun berapa Bu? PAUD itu tahun 2003. 2003. Kita catat nih fase-fase kesuksesan beliau. Iya. 2003 akhirnya karena emang penggerak PAUD di kecamatan saya menjadi ketua Himbau di Kecamatan Bojonggede selama 3 periode. Oke. Berarti 9 tahun. 9 tahun. Ya. Sebelum 9 tahun di sana, periode kedua saya sudah diminta oleh kabupaten untuk menjadi ketua di kabupaten. Masya Saya nggak Allah. mau ketua 1, ketua 2 saja ya, karena di kecamatan masih banyak yang harus saya kerjakan. Jujur, ketika kita masuk dalam Bojonggede, subhanallah banget. Yang seperti tadi diceritakan bahwa banyak masyarakat pendatang yang memang harus Dirangkul. ya. Banyak orang-orang yang asli Bojonggede itu yang harus kita rangkul. Kompleks banget. Kompleks banget masalahnya. Lama kelamaan ketika saya udah buka itu di tahun 2005 saya dilamar oleh pendiri di SMP PGRI Bojonggede. Oh. Itu ketika itu PGRI belum punya gedung, belum punya tanah, masih numpang di mana-mana. Oke. 2025 saya diminta, tolong Mbak Yuni, saya dikasih 3 bulan ngajar PPKN kan, D3 saya PPKN Iya. awalnya. Dengan D3 PPKN karena saya tuh ngajar anak-anak paket, kompleks banget dan banyak copet yang harus saya sadarkan di sana. Copet, para preman-preman lah ya. Orang-orang yang bermasalah dalam tanda Bermasalah kutip ya. Tapi subhanallah banget Allah ternyata kirimkan saya beberapa ustadz. Kalau yang non muslim kebetulan saya sekolah Katolik ya, jadi teman-teman Katolik saya banyak. Saya panggil untuk membimbing mereka. Rangkul bersinergi. Bersinergi dengan karena saya tidak mampu untuk Iya. sendiri. Yang seperti tadi saya bilang ada di tahun 2007 saya mendapatkan musibah yang akhirnya mencuatkan nama saya. Apa itu Bu? Yaitu anak yang baru saya asuh sekitar 3 minggu jatuh di rel kereta Citayam. Oh, yang heboh beritanya. Yang heboh beritanya tangan dan kakinya Iya. patah. Begitu sadar yang disebut siapa? Bunda Yuni. Oke. Yang dia ingat. Yang dia ingat hanya Bunda Yuni. Kebetulan di situ tuh ada PSM, Iya. waktu itu masih orang kabupaten, langsung telepon. Mbak Yu, ini ada anakmu jatuh di sini, nggak sadar bla 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 bla. Siapa? Saya nggak tahu namanya, dikasih foto. Ini anak yang baru Baru saya masuk. asuh. Ya. Umur berapa deh? Umur 9 tahun kurang 2 bulan ketika kejadian. Langsung dibawa ke rumah sakit. Subhanallah itu menjadi jalan saya awal. Saya Orang mengenal saya. perjuangan luar Perjuangan. biasa. Sampai operasi kaki, operasi tangan saya tidak membayar apapun. Bahkan karena saya punya yayasan tadi kan, saya selain PGRI kan saya punya yayasan Baitul Ilmi. Yang menunggu itu anak Lampung yang saya bina. Oh. Anak Lampung itu anak yang keluar dari rumah kan mau dikawinkan di sekampungnya sana. Bun, aku nginep di Ibu Bun aja bla bla bla, ya udah ayo seadanya. Alhamdulillah dari itu ternyata Antv menemukan saya. Stasiun Antv. Stasiun Antv yang mencari orang tua anak itu siapa. Oh. Ternyata bapaknya adalah narkoba, masih ada di penjara, ibunya kernet Kopaja. Dicari oleh mereka, ketemu dan diambil lagi karena ketika itu saya belum punya rumah singgah, masih saya titipkan di Tajur Halang. Oh, di Tajur Halang itu. Ya, yang iya. kepada Pak Haji kebetulan beliau dosen saya juga. Masya Allah. Karena ketika saya mengajar anak-anak paket, basic agama saya kurang. Makanya saya ambil kuliah di Darussalam sana. Alhamdulillah S1 PAI-nya saya bisa. Masya Allah. Jadi sekolah penuh terus. perjuangan. Keren. Dengan semua berjalan, alhamdulillah di P2 TP2 juga kami semakin maju, Berkembang. jujur, berubah, berkembang. Sampai Saya sekarang. ada beasiswa untuk S2. Saya ambil itu kan. Kata teman saya nggak ada kesempatan 2 kali Mbak ini.
Dia bilang nggak ya, mampu nggak ya saya ya? Karena anak saya masih kuliah. Tapi subhanallah memang Allah tuh punya cara. Aduh, pengen nangis. Akhirnya Cara- selesai. Tahun berapa Bu S2 selesai? S2 selesai saya tahun 2016. 2015. Saya selesai. Aduh, ngajar, terus belajar, ya, konsisten ya di Iya. dunia pendidikan, Masya Allah. Tapi saya kalau ingat Mbak, anak-anak yatim, anak-anak piatu, anak-anak yang tidak terpegang oleh siapapun, bahkan anak-anak yang dibuang, Iya, ditelantarin. ditelantarin, saya rangkul, bahkan teman saya bilang, Mbak ini nggak jijik ngerangkul anak-anak kayak gitu. Untuk saya bukan jijiknya, tapi kepeduliannya. Iya. Ya makanya tadi saya bilang, anak-anak yang dulunya copet itu sekarang, maaf, menjadi apa tadi Bang? Di situ saya suka, ya Allah, ternyata Allah itu punya rencana lain Bu. Ibu memberikan kesempatan kedua Kedua buat anak-anak Ya. itu untuk menjadi seseorang di Ya. masa yang akan datang. Betul, ketika copet-copet itu berbagi, saya tahu Mbak, bagaimana sedihnya, bagaimana tamparannya bos copet itu kalau dia nggak mendapatkan sesuatu, plak, Dimanfaatkan ya. dimanfaatkan banget ya Allah. Apa yang bisa saya lakukan ya Gusti Allah? Aku merantau di sini, tapi aku ingin berbuat sesuatu. Nah, itulah ya. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Jadi jujur Mbak, aku nggak punya kakak, nggak punya adik. Senyumnya orang tuaku ya dari aku, nangisnya orang tuaku dari aku. Bismillah, saya pasrah sama Allah Dan sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, tadi kita udah mendapat penjelasan singkat dari Ibu Yuni. Tapi ini kita belum kenal nih sama guru-guru yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri beliau. Ayo Bu Yuni diperkenalkan dulu nih, siapa aja mereka yang Ya. Ini dari kanan saya, namanya Mbak Cynthia. Mbak Cynthia. Ya. Oke. Menjadi tata usaha. Bagian tata usaha. Bagian tata usaha, walaupun baru masih paket C Mbak, Oh, kelas tapi berapa? beliau punya optimal. Kelas 3. Kelas 3, tapi udah diberdayakan jadi staf admin Ya. tata usaha. Tata usaha. Oke. Ya. Jadi kembali lagi ke pekerjaan yang siang itu kan di perlindungan perempuan dan anak. Saya akan mencoba melakukan itu. Apa yang pekerjaan saya sore bisa saya optimalkan di lapangan di sekolah saya. Yang satu Ini ini maksudnya anak-anak yang dibantu Anak-anak, beliau, ya. yang diselamatkan beliau, diberdayakan di sekolah beliau. Itu luar biasa. Nanti kita ulas lagi mengenai itu. yang kedua itu Bu Fadila. Jauh Fadila. rumahnya di Ciomas. Aduh. Ciomas Bojonggede lumayan loh. Jauh Ciomas dari Tapi Bojonggede. subhanallah saya ngeliat tatapan mata ketika pertama datang, Aduh. feeling saya, aduh, kalau nggak kurang kasihan ini orang. Oke. Karena suaminya jauh, Tugas di Jawa. tugas jauh di Papua sana, Masya Allah. dan beliau harus ngurus nenek, orang tua dan anak. Oke. Nah, kalau memang ada apa kan kami bisa membantu. Nggak tahu dengan cara apa saya. Ini keluarganya. Betul. Masih di Ciomas? Masih di Ciomas. Masih Ciomas. Jadi cukup di sini 3 hari, Kamis Jumat Sabtu. Oh, 3 Kami hari. harus bisa mengoptimalkan itu Mbak, karena dengan waktu jarak jauh segala macam ya. Kalau ini Bu Nur, ini kebetulan saya temukan adalah ketika saya butuh guru karakter. Kebetulan beliau ini, maaf, memang sudah Allah takdirkan ya. Semua perempuan yang ikut saya adalah semua perempuan yang bermasalah. Artinya punya sesuatu yang harus saya bantu, harus saya lakukan apa yang saya kerjakan. Jangan sampai perempuan-perempuan yang bermasalah itu akan terperosok. Tapi gimana bisa bangkit? Kamu tuh punya masa depan loh. Ada anak kamu dan sebagainya. Bahkan kok bisa menjadi tenaga pendidik. Siap betul, siap. Yang penting kita punya kemauan jiwa dulu saja. Ya. Yang ini Pak Bahrul saya ketemukan Seniornya. di tahun 2013. 2013. Ya, beliau tahu perjuangan saya, beliau tahu bagaimana cara saya dapat tanah dan gedung. Karena ketika diamankan memang nggak punya apa-apa. Dari awal. Dari nol, Dari nol. nggak punya gedung, nggak punya tanah. Ketemunya di mana? Ketemunya kebetulan beliau itu ada yang bawa namanya Pak Reza menjadi staf saya. Yang sekarang sebenarnya masih bisa bergabung. Memang Allah punya cara lain ketika mempertemukan saya dengan orang-orang itu. Nah, kalau ini Pak Ridwan bergabung dengan saya itu sekitar tahun 2016. Ini anak muda ini adalah bagian dari amanah yang saya pegang. Oh, Karena kebetulan bapaknya beliau pernah bergabung dengan saya ketika saya ngurusin anak-anak jalanan. Dan memang pernah berpesan, Mbak Yuni, kalau ada apa-apa nanti titip anakku ya di situ. ada sejarah bapak beliau. Ada sejarah bapak beliau, makanya saya berusaha untuk, alhamdulillah insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa ikut sertifikasi dan sebagainya. Oh, gurus amin ya Allah. Amin, ya Udah Allah. S1 ya, Nak? Sudah S1. Udah di mana, Kak?
S1-nya di Unindra, Unindra. Jurusan? pendidikan bahasa Inggris. Unindra ini alumni Anda luar biasa. Bapaknya itu sangat teguh pada pendirian dan jujur. Meninggal tahun berapa Bapak? Namanya siapa Bu? Namanya Nama Bapak? Supriyaji. Pak Supriyaji. Almarhum. Meninggal tahun? Kebetulan setahun setelahnya jadi 2017. Dari pas ini orang-orang yang periode awal ya Bu. Iya. Kemudian meninggal diwariskan ya Iya. perjuangannya kepada anak Iya. beliau yang nomor Saya pertama. Nomor pertama. Pertama. Dia 3 bersaudara. Nomor 2 beberapa bulan yang lalu meninggal. sakit apa? Oh iya, sakitnya paru-paru kebetulan. Perempuan. Enggak, laki semua. Dia Kecil? 3 bersaudara laki-laki. Makanya ketika dia seperti itu, saya ingat aja pesan bapaknya, Mbak Yuni, tolong nanti ya, apa sih? Tolong ngomong kayak gitu dong. Udah firasat. Kan mungkin firasat kali. Makanya pecokan Mbak Yuni. Nah di situ makanya saya kalau marah-marah Mbak, dan dia juga suka marah-marah. Karena ingat pesan bapaknya aja gitu loh. Tolong Tolong dididik, tolong anak diarahkan. saya. Ini karena beliau saya. Ya, kebetulan memang bapaknya beliau itu kan termasuk bagian dari penasihat yayasan. Oh. Jadi saya sering ngobrol dengan beliau-beliau yang masih ada pembina Pembina. yayasan ini. Nah kalau Pak Wahyu ini saya ketemukan beliau datang ke sini memang kondisinya saya sedang di luar pas lamar itu ya. Oh. Tapi kok feeling saya lihat gambarnya, jadi feeling Mbak. Oh, belajar teknik membaca lekuk wajah ya. Wajah. Dan Saya lihat ini karena yang terima itu Bunur kalau nggak salah Bunur ya. Dikirim ke saya tahun berapa tuh Pak Wahyu? 2019 ya Pak ya. Saya lihat ini. Saya bilang nggak Bunur, mintain nomornya. Covid kan itu. Ya, siap Bu. Karena posisi saya sedang di luar, saya sedang menangani kasus, saya ada di pengadilan. Oke. Beliau WA saya, tolong kirimin fotonya. Bu ini. Paginya saya ke sini, saya minta nomornya. Bapak bisa nggak menghadap saya? Bisa Bu. Bapak kerja di mana? Siap, Paknya saya siap menghadap Ibu. Nah itu beberapa jam kemudian ya Pak ya. Saudara ketemu. Oke, saya bilang PGRI tidak bisa membayar. PGRI tidak punya uang. Tapi PGRI punya tempat untuk siap maju. Saya hanya ngomong gitu kan. Wadah ya. Punya wadah insya Allah nanti. Karena kalau boleh ditanya oleh mereka itu transport dari kami itu hanya 200.000 Mbak. Sebulan. Luar biasa. Ngajar hampir tiap hari. Bu. Ngapain tiap hari? Apalagi Bu Nur, Senin sampai Sabtu. Dan Bukan hanya ngomong juga ya. harus Ngurusin ngomong, semuanya. harus Bu, ini. saya lihat tadi Bapak juga manjat-manjat lampu segala multi Multi talent. Bapak, Ibu, guru ya, Orang staff tua juga. jadi ya. Benar. Jadi kalau di sini tuh apa ya Mbak? Bukan duit yang kita cari, Pengabdian. tapi pengabdian. Pengabdian dengan ketulusan, Dengan tanpa ketulusan. keikhlasan, tanpa Keikhlasan. memikirkan pemberian, pujian, Ya. penghargaan. Itu bonus kalaupun ada. Iya, benar. Itu bonus benar. Kalau Bonus ada dari Allah. Dari Allah, Jika bukan dari ada, manusia. berarti itu memang udah ditakdirkan. Rezeki mana? Rezeki. Ya makanya saya kalau berjalan ke mereka, ya ketika saya aktif di kabupaten tadi ya, sering ada panggilan untuk ini untuk itu, izinkan Ibu untuk mencarikan tambahan. Ini loh Ibu Yuni ini, saya mengenal beliau, dia tokoh wanita, circle-nya luar biasa di kabupaten. Para tokoh-tokoh wanita yang merupakan penggerak dan pejuang kemajuan Bogor. Jadi kalau beliau bisa sampai membuat sekolah ini semaju ini, meski tadi kita juga tempat kaget lihatnya ternyata jauh ya Bu di ujung, luar biasa. Dan saya lihat anak-anaknya tadi cerdas-cerdas. Assalamualaikum Ibu, silakan Bu ke sini itu. Ini adabnya nih, yang bagus nih. Sekolah itu adab loh, Betul. Yang nomor 1. Dan memang kami punya prinsip bukan pinter yang kami cari, Oh iya benar. tapi akidah dan akhlaknya yang kami bentuk. Makanya jujur, ini guru akidah akhlaknya ini, saya selalu bilang, siapa yang nggak sholat duha? Ini Bu, siap. Jadi saya yang harus turun. Pendidikan agama. Pendidikan agama nomor 1. Nomor 1. Karena untuk saya prinsip saya Dasar ya Bu, itu dasar. menjadi dasar. Ketika agamanya udah bagus, insya Allah itu rem, bagian dari rem untuk apapun. Benar. Sampai kemudian nanti, dan itu jadi ingat. Untuk tahfiz wajib, sholat duha wajib, sholat zuhur wajib. Kalau enggak, saya siram. Betul. Saya nggak pernah namanya speed atau bubuk.
boleh ditanya. Saya punya air khusus, air kotor, saya siramkan ke anak. Ya, nggak sholat saya siram. Saya nggak pakai ngomong. Awas, bun ada. Jadi saya tuh, Ini baru air kotor dunia Iya. belum apa lahar api neraka. ada sempat Mbak yang orang tua protes. Aduh, anak saya Basah. bukan hanya basah, anak Kotor, saya apa disiram. ya? Pokoknya Jadi kotor. bukan jadi kotor Mbak, jadi rendah diri atau apa gitu loh. Minder. Karena basah. Yang basah apanya Pak? Hmm. Kan saya kalau seperti itu saya tidak nyiram anaknya, Iya. saya siram lantainya atau mejanya Iya. ketika di kelas. Karena saya menerapkan di sini ketika istirahat tidak ada di kelas. Nah itu orang lagi sholat malah main-main kemana-mana. Pas giliran masuk dia malah keluar. Itu. Itu Nah kan- ini benar. Ini banyak sekali seperti kasus-kasus yang lagi viral sekarang. Betul. Guru-guru tuh jadi takut mendidik anak-anak karena apa-apa jadi viral, Ya. berlebih-lebihan. Orang tua murid sampai bawa ke penjara Betul. gara-gara dijewer tidak tidak mengaji, tidak sholat. Makanya kan saya gitu. tidak pernah nangani. Betul, Saya siram betul. air aja. Oh anak saya jadi mentalnya turun. Saya kasih bahwa saya di perlindungan anak. Iya, ditantang. kita yang masalah Kita yang itu, menangani. menangani masalah itu. Istilahnya bapak itu kan baru tahu ketika seperti itu, nggak Iya. tahu cepat anaknya. Saya kasih undang-undang perlindungan anak mbak. 33 hak anak saya kirim ke bapak itu. Sampai detik ini nggak berani. Nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita tuh kadang-kadang perlu mengeluarkan taring. Iya. Kadang-kadang. Ketegasan memang Tegas. orang kadang tidak paham, tidak bisa memahami nama ketegasan Dan galak. dengan galak tadi ya Betul. maksudnya. Kayak kalau kita tegas, ini artinya kita ada peraturan yang harus Betul. ditegakkan. Kalau sekedar galak, marah-marah itu mungkin masalah pribadi, emosional sesaat. Ya. Jadi guru-guru di sini mungkin perwakilan adalah Mhm. mungkin juga untuk para orang tua di rumah yang nonton podcast ini. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa. Siap. Adalah rumah kedua dari anak Anda semua. Ketika Anda mengantarkan mereka ke sekolah, serahkan pendidikan itu kepada mereka. Percayakan semuanya kepada mereka. Setelah dia pulang ke rumah, tolong kalau ada permasalahan di sekolah, jangan hanya bertanya pada anaknya. Tapi kita ajak ngobrol juga gurunya. Seperti kita zaman dulu ya Bu. Ya. Kalau kita kena marah guru, yang ada tambah dipukul ya. Ya. Betul. Pasti tahu yang salah. Ya. Anak sekarang enggak mau pakai kamera, pakai HP langsung Video. mental saya terganggu. Tadi saya nggak buat PR, terus saya nabok teman saya, terus saya dimarahin. Itu kita nontonnya juga antara jijik dengan kecewa. Selemah itu kan mental anak-anak kita. Oke. Karena itu orang tua mungkin. Ya. Sebenarnya Makanya di sini ada korlat dan korlas. Nah. Korlas itu adalah ketua di kelas itu orang tuanya. Saya buat. Oh iya, semacam Jadi, komite ya. Komite. Ah. Saya bilang korlas. Itu ngurusi kelasnya macam kelas 7, 8, 9 beda-beda. Oke. Korlapnya ada. Sampai korlap itu bertugas saya serahkan biar kita ada keterbukaan. Oh. Uang tuh ada yang memang yang dicarikan oleh korlas. Betul, Saya betul. minta ke bagian ini guru karakternya. Bu, tolong bilang ke korlap. Apa Bun? Siap untuk lapel, sapu. Jadi itu udah urusan mereka. Karena mereka selalu protes uangnya untuk apa bla 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 dan sebagainya. Padahal di sini tuh jujur banyak gratisnya Mbak. Iya. Tapi tetap aja orang tua minta banyak lah. Iya. Ya tadi saya bilang tetap berusaha untuk memberikan PIP. PIP untuk apa Mbak? Iya. Bukannya ke sekolah uangnya. Hmm. Kontrakannya habis sudah 3 bulan nggak bayar. Oke. Tuh. Di rumah tidak ada beras. Iya. Kedua, bayar motornya kemarin nunggak 2 bulan. Oke, anak saya sakit. Kita harus ngomong apa? Padahal Iya. itu kan untuk sekolah gitu. Iya. loh. Ya sekolah kami yang jujur dengan beberapa guru yang saya harus membayar berapa SI saya, berapa yang saya dapat ketika anak-anak siswa memang nggak begitu banyak ya. Jadi sangat sedih sih sebenarnya sih, tapi subhanallah banget. Allah tuh maha kaya. Betul. Itu saja. Yang kita kurang di kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang maksudnya mungkin kurang di orang lain kita cukupkan di sini Amin. dari Allah, luar biasa. Nah, sekarang kita akan bertanya pengalaman mengajar dari para pahlawan kita hari ini, para guru-guru dari SMP PGRI Bojonggede. Kita mulai dari seniornya, Bapak. Nama panjangnya siapa Bapak? Wah, nama saya panjang. Muhammad Nur Jainal Bahrul Alam. Bahrul, panggilannya Pak? Bahrul. Pak Bahrul. Asli dari mana?
Saya kelahiran Surabaya. Surabaya. Udah merantau ke Bogor berapa tahun? Di Bogor dari tahun 1990. 90. Sebelumnya bukan jadi guru, Pak? Atau udah jadi guru? Saya biasa terjun di proyek. Oh, di teknik sipil tadi ya, Pak ya? Teknik sipil, teknik listrik, Beliau ini adalah lulusan D3 teknik sipil dari mana, Pak? Trisakti. Trisakti. Tahun berapa itu, Pak ya? Tahun 90-an. 2000. Oh, 2000. Tahun 1989. 9. Oh, 1989 itu saya masih kelas 5 SD, Pak ya. Senior sekali. Kemudian memutuskan untuk bekerja sama beliau yang luar biasanya Ibu Yuni. Itu kenapa, Pak? Apa gara-gara ngelihat Ibu Yuni? Oh ini Pak Ical, Pak Ical nih misalnya. Saya tinggal di Citayam, Bu. Oke, Depok ya? Dari tahun masuknya Citayam masuk ke Bojong. ya. Yang Citayam masuk Bojong. Ya, jadi kelurahannya apa? Pabuaran. Pabuaran. Oh iya, Pabuaran. Nah, pada waktu saya pindah di sana itu, saya dengan lingkungan tuh agak tertekan, Bu. Kondisinya kenapa, Pak? Jadi begini, maaf, Hmm. mereka itu mengatakan saya orang pribumi, kamu orang benar. Oke, benar-benar. Nah, Semacam diskriminasi ya, Pak ya? Rasis. Oleh oknum ya, oknum. rasis, ya. Heeh. Tapi saya nggak ambil hati. Justru mereka yang saya harus masuk ke ranah mereka. Oke. Bagaimana caranya? Saya buat les gratis untuk anak. Pada saat itu anak perempuan lulusan SD dinikahkan. Ini yang saya dobrak. 80-an ya, tapi cuman Ya, ini saya dobrak. Masih seperti itu. Saya bilang, begitu banyak orang-orang dari Jakarta masuk ke Citayam. Saya bilang, dulu waktu saya pindah, ini dari stasiun sampai ke pos pom itu sepi. Artinya toko bisa dihitung. Pasar dibukanya cuma hari Rebo. Artinya sirkulasi uang yang ada di Citayam ini sangat kecil. pergerakannya, transaksinya. Kemudian begitu orang-orang Jakarta pada masuk ke Citayam, banyak, Bu. Toko-toko semua, banyaklah pokoknya orang usaha, pasar dibuka setiap hari. Itu artinya sirkulasi uang kan meningkat, Bu. Iya, ada kesejahteraan. Nggak usah muluk-muluk, 5% dari sirkulasi uang itu kita kuasai, kita jadi orang kaya. 5% ya. Ada orang yang saya ajak ngomong itu, Bu, sekarang jadi pengusaha toko sembako. Di sana. Iya, awalnya dia harus jual tanah untuk membuat toko itu. Sekarang, Bu, dia punya tanah di mana-mana. Orang pendatang juga. Dia orang pribumi. Oh, justru orang pribumi yang menerapkan apa yang jadi pemikiran oleh Bapak Bahru. Karena begini, Bu, saya punya prinsip di mana kaki saya berpijak, Bumi di dipijak, situ langit saya junjung. kita junjung. Kemudian saya masih kurang puas, Bu, terutama untuk generasi muda. Mau dibawa kemana mereka ini nanti? Iya. Saya Ketemu beliau pas banget momennya Ibu Ya, waktu betul. itu jadi lulusan D3 Teknik Sipil Trisakti, ketemu lulusan apa Ibu? Yuni? Ya, saya awalnya PKN, PPAI. Iya. Alhamdulillah, Master Manajemen. Dari kampusnya Bu, universitas mana? Sama dengan Mbak Sasa tadi, kami dari UMI. Umi? Iya. Universitas Muhammadiyah? UMM UMN. Yang Bekasi apa yang Jakarta? di Jakarta. Yang di Jakarta. UMN ini adalah alumni Anda yang luar biasa. Tinggal S3-nya ya Bu, amin. Insya Allah. Silakan bagi yang ingin sponsorin Ibu untuk S3-nya. Moga ada yang sponsorin saya. Iya. Tapi tetap saya tidak meninggalkan sekolah ini atau yayasan, karena Iya. sekolah ini memang saya gabungkan dengan yayasan pribadi saya. Iya. Yayasan Baitul Ilmi yang punya visi misi dakwah, pendidikan dan sosial. Iya Ibu, ini punya Yayasan Baitul Ilmi luar biasa. Ada PAUD-nya ya Bu? Ya,
dari Pak Pak Ud, Ud. majelis taklim betul hari tidak di sini, tapi ada orang yang meminta enggak di depan itu, katanya anaknya habis sakit, sekarang lagi selamat. Insya Allah next jadi pesantren mungkin. Amin, insya Allah. Silakan bagi yang pengen nyumbang tanah. Ditunggu. Ini udah siap, ini personil banyak, nanti Ustadz kirim dari kita, Bu. Amin. Dari kampus Al-Quran Widya Silahuddin Amin. sini. Insya Allah kita akan bersinergi sama beliau untuk bidang tahfiz Quran ya, Bu ya. Siap. Amin. Untuk juga penulisan dan public speaking, pengajar guru untuk menambahkan tadi keahlian para guru. Amin. Kita tidak akan pernah tahu masa depan para guru kita ini berikutnya. Ya, mungkin akan jadi dosen. Mana kita? Ya, insya Allah. Mungkin sekolah di luar negeri. Siap. Jadi Jadi- kebetulan kalau satu dosen di apa Pancasakti, Mbak. Ada dari anak kita. Ada. Oh, dia nggak dosen apa, Bu, sekarang? Saya khusus untuk karakter. Oh, karakter. Pendidikan karakter. Ibu di Trisakti. Bukan di Anaknya. Pancasila. Oh, di Pancasila. Universitas Pancasila. Saya udah berapa tahun mengajar? Sama dengan Eko Pancasila. Saya kebetulan pas ujian, pas kita sidang, itu kata dosen, kata pembimbing saya menjadi favorit. Mahasiswa Mahasiswa favorit. Jadi saya tidak usah melamar, maka diberikan kesempatan Mbak Yuni bisa langsung mengajar. Oke, mengajar sebagai dosen di kampus. Sama dengan Mbak Sasa bareng karena kita ini. yang Oh, tadi. sama Ibu Sasa ya? Iya. Alhamdulillah, ya memang circle-nya tadi saya bilang luar biasa, dosen, tokoh wanita, politisi dan sebagainya. Dan ini yang saya salut sama beliau. Sudah sepopuler ini, sudah seluar biasa ini, banyak dikenal orang. Tapi beliau nggak nyalon tuh. Untuk menyalonkan diri jadi caleg atau apa? Padahal kalau mau nyalon ya banyak yang supportingnya ya. Setuju. Sibuk banget. Iya, udah capek. Saya setuju. Iya. Oh, Bapak udah protes. Jangan, Bu, jangan enggak netral lagi nanti. Betul, iya. Bahkan langsung nawar aja kan. Oh, Mbak iya. Yuni nggak usah modal. Iya. Mbak Yuni itu sudah menjadi fasilitator BPBD, berarti 40 kecamatan sudah kita pegang. Betul, Ibu, kalau Ibu jadi caleg, kondisi Ibu begini di bawah. Ya. Tapi ketika Ibu seperti ini, Ibu dengan presiden begini. Iya. Gubernur begini, bupati begini. Kita setara. Betul. Ibarat kalau di caleg kan kita di bawah partai. Maka saya tidak mau. Mbak Yuni nggak usah pakai maaf ya. Itu Iya. suka ada istilahnya. Iya, banyak sekali orang. Tapi saya dengan ini itu bukan dunia saya. Dunia physically, dunia saya dunia sosial. Dunia sosial. Aku kasih anak aja deh, anak yang bermasalah atau keluarga bermasalah. Aku pegang, aku rengkuh, aku tuntun, aku rangkul. Jangan bermain politik. Tuh benar. Ini suara guru yang paling dalam ya. Suara hati guru yang paling dalam ketika kita dituntut untuk bersikap netral, bukan berarti kita tidak ingin maju, bukan. Ini udah maju, udah mungkin orang nggak paham. Gaji mereka nih 200 sebulan mungkin Ya. Bu, ya. Rata-rata. 1 juta, Mbak. Hah, 1 juta. Apa tadi Bu singkatnya? Sabar, jujur, tawakal. Di transfer ke Dan BCA. masuknya ke BCA. BCA Bu, apa singkatannya? Bank cabang akhirat. Bang cabang Allah. Cabangnya Allah. Jadi kalau orang di dunia mengatakan, aduh kasihan sekali Bapak Bahrul, misalnya gaji 200.000, anaknya banyak yang diurus, Betul. luar biasa. Tapi dalam pandangan orang-orang yang beriman, pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau mungkin 1000 langkah lebih maju dari orang-orang terhebat di muka bumi saat ini. Dan Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan, luar biasa. Kadang-kadang, Mbak. Saya nggak lihat 200.000-nya. Betul. Saya melihat masa depan generasi muda. Mau dibawa kemana negara ini? Betul. Nggak dinyana-nyana, Mbak. Tahu beras datang berapa kali? Iya, itu. Ini Pertolongan saya bagi tak ke terduga mereka. dari Tahu minyak datang berapa? Hmm. Gitu. Saya bagi ke mereka. Luar biasa. Tahu datang berapa kerat telur? Heeh. Mbak ini ambil di A, saya ambil. Untuk siapa? Jadi dari gaji yang tadi itu subhanallah banget. Ada saja kok. Saya seyakin-yakinnya Bu, bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Allah sudah Amin. mengaturnya. Jadi banyak hal yang kita ambil pada hari ini, tapi masih ada yang perlu kita tanya lagi. Bahagia nggak Kak ngajar di sini? Ya campur aduk sih. Selain warisan tadi ya, mandat dari almarhum ya, tapi ini yang jelas bahagia nggak yang dia rasakan? Anak muda loh. Iya. Berapa umurnya sekarang? Udah muda nih kayaknya, udah kepala 3 sekarang. Kepala 3. Dan looknya masih muda, bener ya Bu? Aku sih kakek Bu Yuni 69 tahun, Pak Baru berapa? 65.
65. 65, tapi coba Bu Yuni digandeng sama saya kayaknya seusia deh kelihatannya. Berarti intinya gini, kalau kita melakukan banyak hal kebaikan ya Bu, ini muda aura kita positif banget. Sekarang Pak Wahyu, bahagia nggak Pak ngajar di sini? Ya, kalau dibilang bahagia, kita bahagia. Relatif ya Pak ya. Selalu happy ya. Banyak bahagianya daripada dukanya. Iya. Kalau dukanya sekitar 40%, sukanya 60%. Jadi dari alumni Universitas Malang ya Pak ya? Universitas Merdeka Malang, Merdeka Malang jurusan apa Pak? jurusan ekonomi manajemen. Awalnya beliau di Telkom dulu ya Pak ya? Ya, di Telkom. Begitu kerampengan malah memutuskan untuk hijrah jadi guru. Iya Pak? Nah, sebelumnya saya masih di rumah itu mendidikan les, cuman gratis. Oh, udah memang ibu bertemu orang-orang yang udah memang meniti awal. Ketemu ibu, mereka besar bersama. Betul. Oke, sekarang Ibu Nur. Dari tadi pengen nangis. Kenapa ibu takut apa? Saya awal ketemu Bu Yuni ini punya sejarah yang ini Luar biasa. Unik. Ketika awal saya tuh di rumah kegiatan saya ketika kita sedang terpuruk ya dengan keluarga, tapi kita harus berdiri. Masalah rumah tangga. Ya masalah pekerjaan rumah tangga. Nah, itu semua kita nggak ambil pusing. Nah, kita punya kegiatan di rumah. Saya memang udah sekitar 9 tahun, hampir 10 tahun Di sini? mengajar anak-anak. Sebelumnya di sini di lingkungan saya, kebetulan tempat tinggal saya nggak jauh dari sekolah. Oh, ibu menggandeng Ibu Nur. Ya, akhirnya saya bertemu Bu Yuni yang sedang bermasalah dalam rumah tangga. ya, tetapi kita tidak begitu kita permasalahkan, kita kuat. Ya. Selalu kita akan Ya, komunikasi. akhirnya saya di rumah mengajar les, ya sekarang teman saya juga alhamdulillah ada. Kemudian saya di masjid, saya mengajar juga tahfiz. Oh, tapi sekarang Nah, di sini kemudian saya bergabung ngajar apa di sini PAI? Kemudian saya ini udah usia lumayan nih. Berapa, Bu? Sekitar 40 lebih, 43. Saya masih Sumur kita Bu. Ya. Tapi pakai muda beliau ya. Jadi saya masih antusias, saya semangat. Untuk kenapa saya ambil kuliah, yaitu untuk memajukan anak-anak di sini. Supaya kita sebagai guru kita punya dedikasi lebih. Dan ada keahlian dan satu yang kita hargai oleh suami. Betul. Ini jangan salah. Mengajar itu sebenarnya Ya. terapi, bener nggak? Terapi. Ya. Ketika kita tidak merasa tidak dihargai di suatu lingkungan, Ya. kita berada di tempat dunia sekolah, di mana anak-anak mengagumkan kita sebagai guru. Betul. Ya kan bukan berarti kita kira pujian. Ya. Mereka membutuhkan kita. Ya. Nah, itu rasanya kalau untuk orang sedang bermasalah ya, dalam arti kata kita depresi oleh kasus masing-masing. Ya. Semua orang punya masalah kan ya, Bu ya. Begitu kita lihat wajah anak-anak Ya, yang langsung lucu, kita ceria. ya. Terobsesi dengan Iya, anak-anak. tidak munafik. Ini Iya. benar-benar membuat kita Kuat. sebenarnya bukan kita menolong anak-anak. Yakin nggak? Iya. Percaya nggak? Iya. Kita tuh ditolong anak-anak. Betul. Akhirat kita diselamatkan. Betul. Dunia kita dijagakan. Iya kan? Mental kita tuh semakin hari semakin aman. Iya, memang sih ada pastilah ada anak nakal atau apa. Tapi kayak itu. Sungguh, kalau guru kalau tenang aja kita agak masalah juga. Ibu kenapa muridnya? Nah, ini Ibu Nur, alhamdulillah semoga Ya. masalahnya selesai Bu. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ya. dengan suami ya. Ketika itu masalahnya apa sepele. Suami saya ya, tapi sepele dianggap orang tuh besar juga ya. Iya. Tapi bagi saya sangat ringan aja karena kita bisa mengatasi. Gara-gara ngajar loh selesai masalah Ada rumah tangga ya. kegiatan di mana kita bisa refresh, bisa bawa pasangan. Waktu Waktu itu ketika Jadi suami ada, Bu, ketika suami terpuruk ada pengurangan kerja. Suami saya kan dulu bekerja di stasiun televisi ya swasta. Kemudian kita menjadi tulang punggung. Kemudian kita harus berjuang untuk anak-anak, untuk keluarga juga. Nah di situ kita maju Bang. Alhamdulillah ini Saya ketemukan dengan Bu Yuni, luar biasa tambah semangat lagi. ketemu Bu Yuni, Bertemu berkah dengan juga karena kita tadi mau mengabdikan diri sebagai guru. Ini luar biasa Bu Nur ya. Saya mau nanya-nanya yang lain tapi takut karena sekarang katanya sudah aman masalah rumah tangga. Takut ini nanti jadi gosip. Ya, belum udah aman ya, udah. Karena belum lama juga saya bawa, jadi maaf, saya bilang sama teman-teman, tolong ya, yang saya bawa pasangan hanya ini dan ini karena mereka sedang bermasalah. Oke. Saya pengen di sana saya bisa ngobrol dengan para suami ini yang
pun enggak keluarganya. Kalau yang aman-aman aja tidak usah bawa ya, karena terbatas dengan botol. Saya aman Bu. Iya, betul luar biasa. Alhamdulillah dengan dengan kita mengabdi di sini itu akan menguatkan kita. Amin. Sekarang nih yang Mbak baju kuning, jilbab kuning. Ibu apa saya namanya? Ibu Fadilah. Ibu Fadila yang tadi katanya di Ciomas jauh sekali, 3 minggu sekali ya? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali mengajar. Bu naik motor? Bawa motor sendiri. Sendiri. Hati-hati Bu di jalan ya. Takut banyak nasir. Takut banyak nasir. Soalnya ikut banget. Pikiran tadi tuh saya masih SMA ya. Baru ternyata udah punya anak. Sudah punya 2. Oh, punya 2 anak. Istri orang ternyata. Suaminya ada di Papua ya. Di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi sekarang di Sulawesi. Oh, sekarang di Sulawesi. Bekerja sebagai apa? Konstruksi. Siapa namanya? Bapak Nana Kosasi. Bapak Nana Kosasi. Pak Nana Kosasi, ini istri Anda. Luar biasa. Ya, si cantik yang bawa motor ya, aman aja ya Bu ya. Alam itu motor katanya. Jangan digodain lain istri orang ya. Pak Nanangnya masih jauh di Sulawesi. 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan dari Ciomas. Bahagia nggak ngajar? Alhamdulillah bahagia. Bahagia. Keikhlasan insya Allah. Malah makin imut ya. Nah, luar biasa. Nih satu lagi nih, adik yang ujung masih SMK, staf tata usaha. Dan ceritanya saya udah dapat gambaran ya dari Ibu Yuni. Nggak keberatan kalau diangkat saya? Namanya siapa nak? Cynthia ditemukan oleh Ibu Yuni dalam keadaan hamil berapa bulan? Oh sudah. Udah melahirkan? Udah melahirkan bayi. Udah umur berapa waktu itu? Waktu itu udah 3 tahun. 3 tahun. Jadi waktu itu kejadiannya waktu hamil umur berapa? 16. Waktu SMA? SMA kelas 1. Dengan pacar? Iya. Oh dengan pacar. Kemudian tidak menikahkan sama dia? Nikah. Nikah sampai sekarang nggak nikah? Cuma waktu nikah itu sempat Cerai. 2 tahun karena KDRT. KDRT. Sekarang udah baik? Udah baik. Ya di sini ya nak ya, kita bukan untuk mengumbar aib ya Bu yang benar. Di sini iya, kata sayang Bu deh jangan seperti itu. Jadi di sini kita bukan untuk sekali lagi tidak akan mengumbar aib, lebih kepada siapapun di luar sana ya Bu ya, yang sedang bermasalah dalam kehidupannya. Pernah salah langkah ya sayang ya. Tapi kalau memang fokus untuk bertobat ada jalannya, benar nggak sayang? Dipertemukan sama Ibu di mana? Jadi ada tetangga nawarin, mau nggak jadi staf TU di PGRI? Udah berapa lama bergabung? Dari 2019 Sampai sekarang ya. Dan ceritanya ada orang yang menghubungkan saya itu orang yang bermasalah. Oh, dan saya tangani kasusnya. Oke, saya mau nih, ayo ke rumah Ibu Yuni. Saya bilang, Bu bisa nggak cariin, tolong cariin saya staf, tapi saya nggak bisa bayar mahal. Oke. Karena mas sekolahnya sekali seperti ini. Siap Bun. Jadi subhanallah banget Mbak, memang sudah Allah ada. Semua ada ceritanya, semua ada ini. Saya bilang, Bu, tapi anaknya begini, Mbak maaf. Saya tidak mau kotak-kotakan anak. Saya lihat dulu anaknya. Feeling kita jalankan. Oh, anak ini bisa saya tolong. Ya sebaik apapun namanya, tinggal maaf dalam kondisi dulu. Begitu di luar ini kan keluarga tidak menerima ya. Pelan-pelan kita kasih motivasi. Saya kalau udah galak Mbak. Iya betul. Tapi ketika lagi ini Tegas aja ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ini semangat sekolahnya juga bagus. Saya bilang mau doain moga-moga Bubun bisa mencarikan beasiswa kamu untuk kuliah Mbak. Siapa yang ingin memberikan beasiswa S1 kepada para guru yang mulia ini, S1, S2, S3 ditunggu ya. Soalnya pintar. Iya. Artinya cukup lancar. Luar biasa ya. Ya. Semangat terus ya sayang ya. Ya ini benar-benar jadi motivasi bagi anak-anak di luar sana. Oke lah sudah terjadi, mau disesali gimana lagi? Ya mungkin akan dibuat. Betul. Nasi udah jadi bubur. Ya sekarang tinggal kasih kecap, kasih ayam, Ya, bakal goreng, dan tambahin kerupuk ya. Tinggal bubur itu tambahin aja Bubur ayam enak. Ya. Bagaimana bisa bikin enak? Betul. Ya, ayo kita Iya. sama-sama. Betul apa Pak? Cuma saya Bu yang enak ketemunya Bu Yuni. Kenapa Pak tadi? Enak. Saya ketemu Bu Yuni itu karena main musik Bu. Oh sama-sama penyanyi musisi. Juga pintar Bukan. main musik. Jadi Bapak, saya ngiringin anak-anak di sini untuk Bapak jago main apa tuh? Musik apa ya? Saya Penyanyi juga. 11 instrumen alat musik saya kuasai. 11 instrumen alat musik. Semua Bapak bisa.
Aduh, ini mestinya ini saya luar biasa. Saya baca ini, pengennya saya masih 2-3 jam kita podcast, tapi karena mungkin keterbatasan waktu Ibu. Dan saya Bu pernah jadi tangan kanannya W.S. Rendra, Almarhum. almarhum. Bagian apanya Pak dengan almarhum? Saya asisten. Oh, asisten beliau. Oh, itu tugas terakhirnya apa Pak? Dengan Pak, proyek terakhir dengan almarhum. Ya bikin puisi-puisi aja Bu. Oh, itu. Pementasan drama. Dan pementasan drama sekarang di Indonesia itu dunia teater udah sangat-sangat kering Bu. Iya. Kayaknya udah sulit untuk disiram juga. Sekarang juga banyak juga pakai politisi lah, segala Ya. dipolitisasi ya. Juga Ya, itu kita yang seperti saya dulu mau. ya. Ya. Dulu kita free benar. Kalau memang kita ibarat itu oposisi dari jalur seni. Kita mau mengkritisi apapun luar biasa. Sekarang juga musisi semua banyak tuh mengekor pada satu pihak gitu kan. Ya. Ada sih tetap ada yang idealis tuh ada. Tapi mereka seperti berada di tengah-tengah gunung Sahara. Karena begini Bu, generasi sekarang tuh maunya instan. Iya, pengen terkenal cepat. Ya. Jalur joget-joget udah. Ya, jalur sensasional. Beda. Kalau kita dulu kan setengah mati Pak. Ya. Kita mau ikut syuting aja tuh tes. Ya. Bu, saya betul. lulusan ASFI aja. Mm-mm. Ya. Itu saya mau terjun di tim kreatif satu cerita sinetron. Itu tesnya panjang tuh. Prosesnya panjang, ya. Saingannya banyak. Iya. Saya itu. Ya sama ketika Apalagi saya sekarang banyak yang muda-muda lebih kreatif. Iya. sebelum mendirikan PKR ini seperti apa? Iya. Ya bersyukur alhamdulillah saya punya yayasan yang memang yayasan saya memang Berjalan seiring sejalan. sejalan. Menyeimbangkan. Betul, penyeimbang. Penyeimbang. Ibu kalau mau lihat karya saya di PGRI ini seperti ini. Oh. Ya. Ini siapapun yang akan membutuhkan jasa Pak Bahrul ya, Ya. Silakan dipanggil. Mau yang TK-nya dihias, ya set panggungnya ya Pak ya, Ya. diberdayakan. Ayo kawan-kawan yang di teater masih ingat gak sama Pak Bahrul ya? Kawan-kawan dari Mas W.S. Rendra ya, pasti masih ada. Oh, Masih, di Facebook saya masih ada beberapa yang masih hidup kan? Masih berhubungan sama saya. Oh, luar biasa. Nah, kebetulan Sarpras juga kan Mbak di sini. Iya. Nah, Sarpras. Oh. Jadi saya bangun baik kamar mandi, pagar, apapun itu ya. Jadi gini Bu, ya ngangkutin pasir saya sendiri, ngaduk saya sendiri, masak saya sendiri. Habis gimana kalau kita membayar itu kan lebih dari mana? Teknik sipilnya berguna untuk bangun-bangun. Jadi apa yang Ibu temui di sini? Itulah sekelompok orang yang benar-benar membangun sekolah ini dengan keahlian mereka masing-masing. Jadi Iya. saya bukan sekedar mendesain ya Bu, tapi benar-benar saya jadi tukang, benar-benar jadi kuli benar-benar. Dan alhamdulillah di tahun ini kami menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi Terbaik. Itu kapan udah Penghargaan tingkat kabupaten di 2022. Sekarang ini sedang menuju ke tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Semoga menang. Amin. Ya, kita doakan, minta doanya semuanya masyarakat ya yang nonton ini, terutama untuk masyarakat Kabupaten Bogor, teman Bojong yang udah diangkat ya kehidupan pendidikannya oleh Ibu Yuni dan kawan-kawan. Ibu, Iya. saya itu udah 9 masjid yang saya desain di Indonesia. Masya Allah. Tanpa dibayar Bu. Ya. Malah ada yang udah saya desain dalam pelaksanaan pekerjaan saya ikut mengawasi. Tanpa dibayar Bu. Bapak baru ketemu kita setelah masjid, Bapak bangun 3 lantai ya. Untuk gambar ya. Jadi pada saya Pak Sulaudi itu juga bangun masjid. Yang memberi kita gedung. 9 masjid Bu di Indonesia. 9 Nah, masjid. kayak itu kan ada dulu. Kemarin kita sempat mengadakan fashion show untuk busana bahan limbah. Bu, bajunya dijahit. Ada. Ada. Enggak jahit Mbak, jangan Mbak. Itu plastik loh Mbak. Oh plastik. Daur ulang. Ada foto nanti saya kirim. Nanti ada di beritanya di website www.mediawidiaindonesia.com ya, portal beritanya. Kalau ini kita akan masukkan di dialog Media Widya Indonesia. Demikianlah pembicaraan kita hari ini, dialog yang luar biasa ya. Nahan diri untuk nangis ya, karena apa? Saya tuh sangat bersyukur bertemu para pahlawan. 7 orang loh, pasti momennya 7 orang ya, perwakilan dari ya staf dan guru lain ini sebenarnya ya. Iya. Kita datang ke sini tidak mau award, penghargaan sama sekali nggak ada.
Tapi inilah bentuk kasih sayang kita dari Media Widya Indonesia dan juga perwakilan daripada masyarakat untuk mengungkap sisi lain dari SMP PGRI Bojonggede. Sama ini kita ngangkat orang taunya Bu Yuni. Di belakang Bu Yuni siapa aja stafnya? Iya kan? Yang luar biasa ini ya. Kalau ketemu di jalan silakan ditegur. Main-main di sini di jalan apa Bu? Sekolah kita Jalan Alternatif Pemda RT 11 RW 01 nomor 37. Di belakang apa Bu? Belakang SD Kedung Waringin 04. 04 ya. Ada gang kecil. Ada gang kecil. Itu kan pernah cerita. Saya menang di lomba pidato tingkat kabupaten. Tahun berapa? Tahun 2021. 22. Acara apa itu Bu? Acara ulang tahun Kilwi. Oh iya. Saya sempat jadi juara itu. Gabungan Alhamdulillah. organisasi wanita. Kabupaten Bogor. Ibu Lilis ya, Saya ketuanya. Lilis, ya. Oke. Saya udah juara, itu hadiahnya. Jalan di Hadiahnya, depan. Ibu Dulu beli itu- tanahnya? Ya, Beli itu tanahnya. satu tanahnya Sama di sama di jalannya. telurnya. Saya mana punya duit, Mbak. Habis berapa itu Bu? Saya nggak tahu, pokoknya saya dikirim molot aja. Masya Allah ya. Terima kasih kepada Pak Sekda kami. Iya, Pak Sekda. Pak Sekda luar biasa. Oke. Jadi kalau semoga itu jadi jalan segini, Siap. sebelah itu tanah siapa Bu? Tanah orang. Bismillah kalau bisa dibeli. Amin. Yang sebelah yang 600 meter sedang ditawarkan ke kami terus. Saya bilang karena saya ini juga masih punya utang kan. Balik nama tuh ternyata mahal ya Mbak. Iya. Saya baru selesai yang 399 meter yang arah sini aja. Ini 399 meter. Semua saya 1000 Mbak dapat. Oh, total. Saya diberikan amanat untuk pimpin SMP ini dulu tidak punya apa-apa. Saya hanya sholat saja sama Allah. Saya belajar dari keluarga besar saya, karena kebanyakan di pendidikan, sekolah. Saya cerita kenapa sih begini. Bersyukur alhamdulillah saya aktif di kabupaten. Awal-awalnya ketika saya pergi tugas dan bareng dengan bupati. Saya cuma cerita, Bu, ada loh Bu sekolah yang tidak punya tempat. Maksudnya pada di bibirnya Kabupaten Bogor, setelah itu kan cerita-cerita, masuk sih. Jadi posisi saya ada di luar kota itu, kata ada yang datang ke sini benar kenyataan. Dan pulang dari sana Mbak, saya belum pernah bikin proposal. Saya di paket kan nggak ada proposal bangunan ya. Nah, bersyukur saya memang di PKBM itu menjadi bendahara kabupaten. Ketika saya dikirim ke Bandung, sekolah lain yang saya buat proposal hanya saya ganti nama. Bersyukur kita punya teman-teman banyak di Kabupaten Bogor ini. Karena saya punya teman banyak di paket, saya menjadi bendahara kabupaten. Ketika di Baudi saya menjadi ketua 2 kabupaten. Ketika di BPBD saya menjadi fasilitator satu-satunya perempuan di Kabupaten Bogor. Jadi hal itu aja yang membuat saya bisa ke sana kemari. Jadi aktivitas beliau yang memudahkan beliau untuk Ya, bisa membeli tanah ini dari Enggak beli. Allah. Ya, dari Allah. Ya, membelinya Hibah. tanda kutip ya Hibah. dari Allah dalam bentuk disebutnya hibah. Ya. Ini hal-hal yang keajaibannya kita Ya. bilang. Hal-hal yang di luar akal sehat manusia ya. Tapi Kalau saya- Allah berkehendak kun Ya. fayakun, benar kan terjadi. Siapa kepikiran ketemu awalnya nggak punya apa-apa kemudian jadi seperti ini. Ya. Udah kalau sekolah jadi udah berapa tahun sekarang Bu? Saya bergabung dari 2005 berarti sekitar 18 tahun. 18 tahun. Tapi saya punya gedung ini ketika saya awal menjadi kepala tahun 2010. 2010 berarti sekarang udah 2023. 13 tahun. 13 tahun. Gedung ini. 18 tahun. Punya 5 lokal. 5 lokal sama yayasan. Tapi SMP kalau SMA-nya paket ya Bu ya? Ya, oke. Kalau PAUD-nya ada ya Bu Ada. ya? Dengan Majelis yayasan taklimnya ada. Majelis taklimnya ada. Jadi ya itu tadi doa kita bersama agar kanan kiri bisa dibeli. Amin. Ya Allah Maha Kaya. Amin. Ya. Bismillah, ini apalagi lagi hujan, lagi petir. Amin. Di hari yang luar biasa, hari pahlawan ya. Mintakan pada Allah bukan penghargaan dalam bentuk apapun yang bersifat dunia. Ya. Semoga harapan dari para guru ini cuma satu, memperluas sekolah. Amin. Berharap nanti juga STK, SD, SMP, SMP, SMA, S1 di sini. Amin. 2-3 lantai. Amin. Jangan ragu untuk berdoa ya, apalagi saat hujan. Amin. Siapa tahu ini jadi sejarah obrolan kita ini. Doa bersama, diaminkan bersama ya. Demikianlah podcast kita hari ini yang luar biasa, mengharukan ya. Banyak kisah inspiratif ya, banyak hikmah ya Bu ya. Banyak hal yang kita pelajari di sini. Dan mungkin bagi Anda semua di sana
ya, para penonton podcast kita yang hidupnya banyak masalah, yang hidupnya penuh keraguan-raguan karena Allah, tonton podcast ini, lihat wajah 7 orang ini, para pahlawan, perwakilan para pahlawan pendidikan yang kita pilih untuk menjadi tayangan kisah inspiratif pada hari ini. Mereka bisa, pasti Anda juga bisa. Insya Allah. Apa salam kita Bu untuk dunia pendidikan? Salam tetap maju terus. Oke, 1, 2, 3. Salam tetap maju terus. Dari SMP Bogor, dari SMP PGRI Bojonggede, inilah Dialog Media Widya Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.